Iya, kasus korupsi yang terjadi belakangan ini kerap menyeret sejumlah wanita. Dan tidak hanya korupsi, sejumlah kasus lain yang menjerat pejabat publik juga dikaitkan dengan wanita. Kasus korupsi yang terjadi belakangan ini kerap menyeret keberadaan wanita-wanita cantik. Dengan berbagai modus, para koruptor mengalirkan dana hasil korupsi kepada sejumlah wanita. Di awal tahun 2013, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ditangkap KPK dalam kasus suap izin impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam penyelidikan kasus itu muncul nama Darin Mumtazaz, seorang siswi SMK yang diduga istri Siri Alhai. Saat itu Darin mengaku menerima uang sebesar 10 juta rupiah. Kasus tersebut juga menyeret nama orang dekat Lutfi, Ahmad Fatanah. Suami dari penyanyi dangdut Septi Sanustika itu ditangkap KPK bersama seorang mahasiswi bernama Maharani Suciono di Hotel Le Méridien Jakarta. Maharani menerima uang sebesar 10 juta rupiah dari Fatanah. Dan bukan hanya Maharani, PPATK merilis ada 45 wanita yang menerima dana dari Fatanah. Salah satunya adalah model majalah dewasa Vitalia Sesha yang menerima uang sebesar 200 hingga 250 juta rupiah. Selanjutnya pada kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan mantan Kakor Lantas Joko Susilo. Joko Susilo membagi harta kekayaannya berupa sejumlah aset kepada 3 wanita yang merupakan istrinya. Salah satu istri Joko Susilo adalah mantan Putri Solo 2008, Dipta Anindita. Dalam tuntutannya, Joko Susilo dianggap terbukti menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dari kurun waktu tahun 2003 hingga 2010 dan 2010 hingga 2012. Jumlah harta kekayaan yang diduga hasil pencucian uang mencapai lebih dari 54 miliar rupiah. Kasus yang lebih menghebohkan adalah kasus suap adik ex-gubernur Banten Ratu Atut Hosiah, yaitu Tubagus Hairi Wardana. Suami wali kota Tangsel Airin Rahmidiani ini diduga mengalirkan hasil korupsinya kepada sejumlah selebriti cantik. Wawan mengaku membuat production house dan uang yang dialirkan kepada artis tersebut hanyalah uang muka karena telah bergabung di PH-nya. Hal tersebut ditengarai sebagai modus baru dalam menyamarkan uang hasil kejahatan korupsi. Dan yang terbaru adalah kasus yang menjerat Ketua KPK nonaktif. Meski tidak terjerat kasus korupsi, kasus yang menyeret Samad juga dikaitkan dengan nama sejumlah wanita. Samad dilaporkan seorang wanita bernama Feryani Lim atas dugaan pemalsuan dokumen. Belakangan, nama penyanyi Syahrini juga disebut-sebut dalam kasus tersebut. Hingga kini belum diketahui bagaimana hubungan antara Abraham Samad dengan Feryani Lim dan juga Syahrini. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai mengapa selalu ada wanita di balik kasus korupsi, telah hadir di studio kami artis senior Ayu Azhari dan aktivis ICW Anies Cipto. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Saya nyebutnya Mbak aja nih ya, karena masih muda-muda sebenarnya kan. Mbak Ayu, bisa diceritakan sedikit nih soal pengalaman yang mungkin tidak terlalu mengenakan ya di tahun 2013 ketika nama Mbak Ayu disebut-sebut sebagai mantan artis seksi, padahal nggak mantan artis seksi juga, masih seksi. Iya kan, disebut-sebut dalam kasus Ahmad Fatona. Nah itu gimana tuh waktu itu? Alhamdulillah sih kalau yang kasus itu memang permulaannya aku agak, waktu ada surat panggilan bercanda atau mungkin blackmail atau apa. Aku nggak percaya aku dipanggil karena aku nggak ada sangkut paut, nggak ada kaitannya dan nggak paham gitu ya. Tapi ternyata pas di konfirmasi ternyata bener. Diantar ke pertama dari SMS gitu, dipanggil. Gue pikir waduh bener apa nggak, ada surat panggilannya resmi. Akhirnya aku konsultasi ke pengacara dan aku datang aja karena sebagai warga negara yang baik kan harus mensupport ya. Kalau dipanggil gitu harus datang, ada nanti malah kena masalah. Sampai di sana ternyata ada uang honor yang kemungkinan katanya terindikasi pencucian uang. Tanpa diminta, tanpa diapa, saya bilang ya udah saya kembaliin aja, saya nggak mau ada kaitannya karena saya memang nggak paham. Akhirnya vonis November 2013 itu kemudian terungkap ya? Keputusan pengadilan, uang yang saya serahkan itu harus dikembalikan karena murni profesional. Alhamdulillah resultnya bagus. Baik, saya ke Mbak Ani. Mbak Ani, kalau kita cermati ini ada beberapa kasus, tapi kok berkaitan dengan wanita semua. Nah ini kalau menurut Anda ini fenomena atau seperti apa sih sebetulnya? Apakah memang betul orang-orang ini memanfaatkan hubungan dengan
wanita-wanita tertentu begitu untuk menyamarkan kekayaan atau hasil korupsinya seperti apa, Mbak? Ya, ini sebetulnya sih agak fenomena yang menarik ya belakangan di Indonesia. Kalau sebelumnya kasus-kasus perempuan dan korupsi itu menimpa pejabat publik seperti anggota DPR, Gubernur Bank Indonesia atau hakim. Ini sekarang korupsi melibatkan perempuan biasa yang terkait dengan hubungan keluarga, kekerabatan, anak, istri, ataupun juga hubungan profesional, bisa artis, bisa pekerja seni, bisa ratu kecantikan dan macam-macam. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang namanya perempuan dengan korupsi, gitu ya. Dulu kan ada stereotip bahwa kalau perempuan itu tidak mungkin lah terjerat dengan korupsi. Tapi ini perilaku koruptif ini bisa menimpa siapa saja sebetulnya. Jadi perempuan itu bukan hanya sebatas korban, tetapi juga bisa juga jadi pelaku sebetulnya, gitu ya, dari fenomena ini. Tapi itu memang modus baru ya, Mbak Ani ya? Kalau orang misalnya dia menerima hasil korupsi begitu, terus dia merasa harus menyamarkan. Ya, itu bisa menjadi. Jadi kalau kita melihat fenomena ini adalah yang pertama yang harus dilihat itu kita tidak melihat kategori perempuan ini sebagai identitas tunggal, gitu ya. Jadi bukan homogen, mentang-mentang jenis kelaminnya sama, terus kita mengeneralisasi. Jadi bagaimana relasi kuasa sebetulnya, gitu ya. Kenapa ini disamarkan, dicuci biasanya uangnya itu di dalam rumah tangga misalnya. Itu pola relasi kuasa suami istri gimana sebetulnya. Kalau istrinya sangat tergantung kepada suaminya, dia tidak mandiri secara finansial gitu, atau anak gitu ya. Itu sangat bisa sekali, itu harta-harta korupsi itu disamarkan dan dipakai oleh keluarga, begitu ya. Nah, itu yang fenomena yang kita lihat belakangan ini juga menimpa. Kenapa kok itu erat berkaitan dengan anak, istri dan macam-macam, gitu ya. Di situ yang hubungan kekerabatan. Tetapi yang juga menarik adalah bagaimana kemudian ini ternyata bukan hanya satu istri, gitu. Ada perempuan-perempuan yang lain, gitu ya. Di samping istri Syah juga ada pacar-pacar yang lain, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melihatnya, gitu. Karena ini kasus ini tadi seperti yang digambarkan, kasus Fatona, kasus Joko Susilo, kasus Bagus Hairiwardana, itu tidak bisa digeneralisir mentang-mentang dia kemudian korupsi terus ada perempuan-perempuan lain dan macam-macam, itu pasti sama, gitu loh ya, semuanya, gitu ya. Itu pasti ada motivasinya. Jadi ada jenis-jenis yang mereka terjebak, tetapi ada perempuan-perempuan yang sadar, dia tahu, gitu loh, dia tahu misalnya, dia memanfaatkan ini, gitu loh ya. Nah, ini yang berarti kayaknya Mbak Ayu nggak tahu apa-apa pada waktu itu ya? Kalau saya udah jelas memang itu kasusnya hubungan profesional ya. Ya, itu sudah diputuskan pengadilan resmi ya. Tapi kalau ada pandangan dari saya, sekarang ini perempuan itu kan profesinya sama laki-laki tuh ada yang pengusaha, apalagi saya misalnya artis kan nggak bisa tergantung dari penghasilan artis juga. Misalnya saya kenal Mas Egar, saya mau belajar dong kalau jadi produser misalnya di Berita Satu kayak gimana sih, bisa nggak aku masukin acara, kan kita berteman misalnya. Kemudian Mas Egar ada kasus korupsi, terus aku dilibatkan, kan nggak harus hubungan personal gitu lah. Mungkin aja saya lagi belajar untuk bagaimana jadi produser atau jadi penyiar ya kan, atau misalnya tiba-tiba saya berteman dengan pengusaha itu terlibat korupsi, kan sekarang emansipasi gitu loh. Misalnya artis punya anak banyak atau dia nggak mungkin banyak tanggungannya, nggak mungkin dari dari penghasilannya, kan dia harus mengembangkan usaha lain, pekerjaan lain, kan nggak harus hubungan perselingkuhan atau affair gitu. Tapi Mbak Ayu pengen tahu, Egan, sebetulnya kalau pada saat dulu itu sebagai seniman dengan orang-orang politisi itu hubungannya seberapa dekat sih? Sampai mungkin nih ada wanita juga yang merasa terjebak seperti kata tadi Mbak Ani juga tadi bilang. Ada juga mungkin dia tahu tapi dia tetap melanjutkan. Nah, itu kan juga lain juga ceritanya gitu ya. Saya tanyakan nanti ke Mbak Ayu nanti, kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak Ayu ya. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali.